Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamim Sade. Di sini saya akan menjelaskan tentang ubur-ubur, cumi-cumi, dan gurita. Yang pertama, saya akan menjelaskan ubur-ubur. Ubur-ubur atau Scyphozoa merupakan Coelenterata yang hidup di laut, baik dalam bentuk polip yang melekat di dasar ataupun yang berenang bebas dalam bentuk medusa. Tubuhnya lunak seperti gelatin, transparan, dan mengandung banyak air. Bentuk tubuhnya unik sehingga dengan mudah dapat dibedakan dari jenis Coelenterata lainnya. Ubur-ubur ini dikenal sebagai binatang pengganggu di perairan dekat pantai, terutama pada tempat-tempat rekreasi, karena dapat menyebabkan rasa gatal pada kulit bila tersentuh. Hal ini disebabkan oleh sel-sel penyengat atau nematosis yang terdapat di dalam jaringan epidermisnya, baik pada tentakel maupun di bagian lain tubuhnya. Scyphozoa berasal dari kata skyphos yang artinya cawan atau mangkok dan zoon yang artinya binatang. Selama puluhan tahun yang lalu, para pakar memperdebatkan nama Scyphozoa atau Scyphomedusae. Haeckel dan Lancaster menyatakan nama umum untuk ubur-ubur adalah Scyphozoa, yang meliputi jenis-jenis yang berbentuk polip dan bentuk medusa. Sedangkan nama Scyphomedusae hanya untuk yang berbentuk medusa. Secara garis besar, bentuk tubuh Scyphomedusae dibagi atas bentuk payung dan lengan atau kaki-kaki yang menggantung bebas. Tekstur tubuh seperti gelatin dan mengandung banyak air. Bentuk payung bervariasi, ada yang seperti lonceng atau genta, seperti kuba, trompet, atau juga seperti kubus, dan bentuk-bentuk ini dapat dibagi menjadi 4 bagian yang sama atau tetramerous simetri. Ukuran atau diameter payung berkisar antara beberapa sentimeter sampai 50 cm, bahkan beberapa jenis dapat mencapai 2 meter, dan merupakan Coelenterata terbesar. Bentuk payung sebelah luar atau sebagai atap disebut exumbrella. Sebaliknya, sebelah dalam yaitu cekungannya disebut subumbrella. Di sekeliling tepi payung terdapat suatu bentuk lekukan-lekukan kecil seperti kurva, disebut lapet, yang disokong oleh tentakel dan badan-badan saraf. Dari bagian tengah subumbrella muncul suatu bagian tubuh yang posisinya menggantung, pendek dan berbentuk saluran persegi 4 disebut manubrium. Pembukaan pada ujung manubrium disebut mulut yang menggantung beratus-ratus alar penghisap yang kecil-kecil. Pada bangsa Semaostomae, bagian sisi mulut lebih panjang, menggantung tegak lurus ke bawah dan dikenal sebagai lengan-lengan mulut. Lanjutan mulut ke arah dalam membentuk rongga dan disebut rongga gastrovaskuler. Rongga ini berfungsi sebagai gaster atau lambung, disokong oleh 4 jaringan lunak yang disebut septa. Bagian tepi dalam septa yang bebas mengandung jari-jari seperti tentakel atau benang dan disebut benang-benang gastrik. Pada bangsa Semaostomae dan Rhizostomae, dewasa tidak dijumpai septa, hanya ada pada stadium larva pada bentuk skipistoma. Bagian tengah rongga gastrovaskuler dibagi oleh septa menjadi 4 bagian yang sama sehingga terdapat 4 kantong mulut. Dari sini muncul saluran-saluran atau kanal-kanal radial yang banyak dan bercabang. Terdapat di sepanjang payung dan berakhir pada tepi payung, membentuk lingkaran yang disebut kanal cincin. Kanal-kanal radial ini terlihat jelas pada marga Aurelia. Yang kedua, cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan salah satu jenis cephalopoda bertubuh lunak.
dan memiliki cangkang yang terbentuk dari sel kapur. Secara umum, biologi cumi-cumi famili Lolinginidae tidak jauh berbeda dengan jenis cephalopoda lainnya. Cumi-cumi memiliki kepala dan kaki yang dapat dibedakan dengan jelas. Organ mata terdapat di kepala dengan ukuran yang besar. Tentakelnya dilengkapi dengan alat penghisap yang berfungsi sebagai kemudi ketika berenang. Selain itu juga tentakel digunakan untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa. Sistem pergerakannya menggunakan sifon yang mengatur sirkulasi untuk dilewatkan ke insang. Sifon menyemprotkan air keluar dengan cepat sehingga memberikan daya dorong. Cumi-cumi bergerak sesuai arah yang diinginkan dengan cara mengatur posisi sifon. Sistem ini disebut dengan sistem jet propulsion. Cumi-cumi bersifat dioecious dan melakukan reproduksi dengan kopulasi. Pada individu jantan terdapat modifikasi lengan yang disebut hectosotylus yang berfungsi untuk menyuntikkan sperma ke dalam mantel individu betina. Terdapat pada perairan dengan kedalaman hingga 700 meter, bersifat diurnal dan peka terhadap cahaya. Famili Lolinginidae diklasifikasikan ke dalam 10 genus. Namun hanya 2 genus dari famili Lolinginidae yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, yaitu Loliolus dan Ureteutis. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk bola ketupat, panjang sirip, dan panjang mantel bervariasi. Panjang mantel maksimum 400 mm, namun secara umum panjang mantel cumi-cumi yaitu 200 mm. Cumi-cumi Lolinginidae memiliki 5 pasang lengan, dengan satu pasang lengan yang lebih panjang dibandingkan lainnya dan disebut tentakel. Lengan paling dorsal atau paling atas disebut dengan lengan 1, kemudian diikuti dengan lengan 2 yang terletak di laterodorsal. Lengan 3 yang letaknya di lateroventral dan lengan yang terletak di bagian paling ventral. Setiap lengan memiliki alat penghisap dengan diameter kurang dari 2 mm. Setiap alat penghisap memiliki 17 hingga 28 gigi tajam berbentuk segitiga. Dengan lengan kiri 4, jantan memiliki hectosotylus yang berfungsi untuk memasukkan spermatofora dalam tubuh betina. Tentakel pada cumi-cumi berfungsi untuk menangkap mangsa terletak di antara lengan 3 dan 4, panjang dan kuat. Pada bagian ujung tentakel melebar dan menebal, terdapat duri-duri isap yang disebut dengan gada. Gada dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu dactylus yang terletak di bagian ujung yang meruncing, manus yang terletak di bagian tengah yang melebar, dan sarpus yang terletak pada bagian pangkal. Yang ketiga, gurita. Gurita atau Octopus spp termasuk kelas Cephalopoda, suku Octopodidae, marga Octopus dari filum Mollusca yang merupakan marga yang paling terkenal di antara marga-marga dari kelas Cephalopoda. Marga ini terdiri atas lebih kurang 150 jenis yang hidup hampir di seluruh laut di dunia, dari laut tropis sampai kutub utara dan kutub selatan. Gurita yang sering dijumpai mempunyai ukuran panjang tubuh berkisar antara 1,5 cm sampai 3 meter. Biasanya hewan ini diukur mulai dari bagian ujung lengan sampai bagian ujung belakang dari tubuh, yang diambil sebagai ukuran panjang dari bagian tubuhnya adalah sisi yang terpanjang. Jenis hewan yang berbadan kecil mempunyai ukuran panjang kurang lebih 1 cm dan jenis yang terbesar dapat mencapai 20 meter. Bagian tubuh gurita dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu badan, mata, selaput renang, kantong penghisap, dan tangan. Umumnya bentuk tubuh dari gurita agak bulat atau bulat pendek, tidak mempunyai sirip.
Pada tubuh bulat itu terdapat tonjolan-tonjolan seperti kutil. Bagian utama dari tubuh gurita menyerupai gelembung dan diliputi oleh selubung, kemudian mengecil membentuk semacam leher pada bagian pertemuan dengan kepala. Bentuk kepala dari gurita ini sangat jelas dengan sepasang mata yang sangat kompleks sehingga gurita mempunyai penglihatan yang sempurna dan dikelilingi pada bagian depannya oleh lengan-lengan. Lengan gurita berjumlah 8 dan dilengkapi dengan selaput renang yang terletak di celah-celah pangkal lengan. Pada masing-masing lengan dijumpai dua baris kantung penghisap yang tersusun memanjang mulai dari pangkal lengan sampai ke ujung lengan dan tidak memiliki tepian yang menyerupai tanduk. Mulut terletak di bagian kepala yang dikelilingi oleh lengan-lengan. Di bagian bawah dari tubuhnya terdapat lubang-lubang seperti corong yang dinamai sifon. Sifon ini berguna untuk mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.